menyiapkan hati kita, pikiran kita, hati kita di hadapan Tuhan. Karena saat ini kita akan dirawat oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu senantiasa menguatkan kita, firman Tuhan yang selalu senantiasa menyembuhkan kita. Kita katakan, hidupku menggenapi firman. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kuserahkan setiap kehidupanku, muridkanlah dengan penuh. Dengan segenap hati kita, dengan hati yang sungguh-sungguh, kita katakan, Tuhan, kau sempurna. Kau sempurna dalam rencanamu, Tuhan. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan penuh. Tuhan, kau sempurna. Tuhan, kau sempurna
Mukjizat terbesar yang kami boleh terima dari Tuhan adalah Engkau yang telah mati dan bahkan bangkit bagi kami untuk memberikan kami kemenangan, untuk memberikan kami sebuah kepastian bahwa maut, bahwa kuasa dosa telah dipatahkan, dan bahkan kami memiliki Tuhan kemenangan. Kebangkitan-Mu menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada lagi persoalan dosa yang tidak bisa kami lawan, sebab kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan. Terima kasih untuk hari ini Engkau bawa kami lagi untuk bersama-sama ibadah, dan hari ini kami hendak menikmati firman Tuhan. Berkata-katalah Engkau ya Tuhan bagi kami saat ini, sebab kami semuanya telah siap untuk diberkati. Amin. Puji Tuhan. Pemain musik masih di sini, saya tidak minta kalian untuk bergerak. Tetap di sana. Singles WL sudah boleh duduk. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya minta kita untuk menaikkan pujian ini, karena ini pujian untuk mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Aku bersyukur buat kasih yang telah menyelamatkan hidup. Dengan penuh penghayatan kita merenungkan kasih Allah yang demikian hebat dan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, dalam hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kamu ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan kuasa-Mu nyata dalam hidup. Sungguh ku menanti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kamu ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan kuasa-Mu Saudara, apa yang terbersih ketika saudara menyanyikan lagu ini? Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu menyanyikan lagu ini? Saya setiap kali menyanyikan pujian, saya coba untuk tarik pujian itu ke dalam diri saya. Ketika saya tadi naikkan pujian ini, saya menghayati betapa luar biasanya kasih Tuhan itu dalam hidupku. Saya percaya bahwa kita semuanya mengakui luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan mujizat terbesar, kasih terbesar adalah ketika Dia mau mati gantikan hidup kita. Bahkan Dia membuktikan diri Dia sebagai Tuhan yang tidak selamanya mati. Dia adalah Tuhan yang dapat mengalahkan segala kematian. Kematian ada di dalam kuasa-Nya. Dia bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang dapat hidup. Ini satu mujizat terbesar. Mujizat terbesarmu bukan dapat melewati masalah dalam hidup. Mujizat terbesar kita bukan dapat melewati sakit penyakit dan kita bebas dari maut. Tapi mujizat terbesar itu adalah ketika kita terima anugerah-Nya yang luar biasa, yaitu keselamatan yang Dia telah janjikan, yang telah Dia ciptakan untuk saya dan
Tidak cukup rasa kagum. Betapa kagumku melihat. Tidak cukup sampai di titik itu. Nggak cukup sampai kita keluarkan air mata, Bapak Ibu. Air mata kita nggak ada artinya apa-apa kalau akhirnya kita nggak bisa menghayati pengorbanan Tuhan itu dalam hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, hari ini tema yang saya bawa untuk kita renungkan pada perayaan Paskah adalah setiap hari hidup bagi Kristus. Setiap hari hidup bagi Kristus. Itu baru namanya kita betul-betul menghayati karya terbesar, mujizat terbesar yang Tuhan beri dalam hidup kita. Setiap hari hidup bagi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung kemarin yang telah kita rayakan, kita telah mendengar satu bagian dari perkataan, 7 perkataan di atas kayu salib. Jumat yang lalu saya membahas tentang kalimat ke-6 yang diucapkannya di atas kayu salib, yaitu telelestai, yang berarti adalah sudah selesai, sudah tuntas, sudah tergenapi seluruh karya keselamatan seperti yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu, setelah itu dalam kalimat yang ke-7, kalimat ke-7 dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 30. Dan lebih tepatnya nanti kalimat itu diuraikan di dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 46. Kita buka sejenak Alkitab kita dari Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Demikian, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu setelah dia mengungkapkan sudah selesai, ada kata satu lagi, yaitu kalimat ke-7. Kalau di sini ini hanya menceritakan apa yang dia lakukan. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan kalimat lengkapnya itu ada di kitab Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46. Lukas 23 ayatnya yang ke-46. Sudah dapat? Ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kalau kita lihat di kitab Yohanes, tidak tertulis secara lengkap apa yang diungkapkan. Hanya ditulis bahwa setelah dia mengatakan telelestai, sudah tergenapi, lalu dia menyerahkan nyawanya. Dan kalimat itu ditulis dengan lengkap oleh kitab Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-46. Nah, Bapak Ibu, ketika dia mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," setelah itu dia langsung mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mati bukan semata karena dia disalibkan. Yesus mati bukan semata karena dia sedang disiksa di atas kayu salib dengan penuh penderitaan. Tetapi Yesus sendiri yang menginginkan kematian itu. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang menarik di sini. Ketika Yesus berkata sudah selesai dan berkata pada akhir sebelum dia menutup matanya, dikatakan, "Ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku," dan pada saat itu dia langsung mati. Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, kematian itu bukan karena dia dipaksa untuk mati, bukan karena ada sekelompok orang yang menginginkan kematiannya, tapi karena ini adalah keinginan dia sendiri. Dan dia sudah menggenapi seluruh nubuatan para nabi, dan setelah itu, setelah dia tahu bahwa semuanya sudah tergenapi, lalu dia menyerahkan, setelah itu dia mati.
Kenapa dia tahu dia akan segera mati? Karena dia adalah Tuhan. Dan tidak ada orang yang tahu kematiannya. Kita di dalam ruangan ini tidak pernah tahu kematian kita kapan. Kita hanya bisa menduga-duga kematian kita. Kalau kemarin gak apa-apa ya Pak Yanni, sedikit sampai terkeluar, waduh kayaknya mau mati aku, karena nggak pernah sakit. Keadaannya begitu berat, ini pertama sekali mengalami sakit yang berat, ya, tidak berdaya, badan sebesar itu ya, bukan tiba-tiba ya tertimpa penyakit. Sudah bayangannya macam-macam, pikirannya macam-macam. Kita manusia hanya dapat membayangkan kematian, tapi kita nggak pernah tahu jam berapa, detik berapa kita mati. Nah Tuhan tahu, itu sebabnya setelah dia berkata ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, lalu dia mati. Karena apa? Setelah dia selesai ucapkan ini, dia tahu dia pasti mati. Nah, Bapak Ibu, saya hendak menjelaskan hal ini kepada kita, bahwa kematian Tuhan Yesus bukan karena semata-mata dia disalibkan, bukan semata-mata dia karena dipaksa, dia kehidupannya dirampas oleh sekelompok orang yang tidak suka kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal menarik yang patut kita teladani dari Tuhan ketika dia menjelang kematian, ketika dia mengalami kematian. Saya mau angkat satu firman Tuhan kepada kita pada pertemuan Paskah minggu ini. Ya, bagian yang kita saksikan dari Tuhan Yesus, teladan yang patut yang kita ikuti, dan ini harus menjadi visi kita ke depan. Ya, kita mau lihat bagaimana dia menghadapi dan mengakhiri hidupnya menjelang kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, membaca dari kitab Injil Sinoptik, kita nggak melihat ketika dia di atas kayu salib, kita nggak melihat pertama ada satu keluhan pun keluar dari mulutnya. Tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari mulutnya. Kalau kita berada dalam kesakitan dan hendak mau mati rasanya, tentu kata-kata yang sering keluar dari mulut kita, dari tutur kita adalah keluhan, adalah amarah, adalah rasa kekecewaan. Bahkan yang lebih tragis, saking kita merasakan satu kondisi yang sangat begitu menyakitkan, kadangkala kata kita, tutur kita itu tidak memberkati orang. Kita bisa emosi, kita bisa marah kepada orang di sekeliling kita oleh karena sakit yang kita alami. Ketika kita mengalami sebuah penderitaan, keluhan itu tidak pernah tidak kita keluarkan dari tutur kata kita. Itu kebanyakan yang saya saksikan, bahkan saya sendiri. Saya nggak menganggap bahwa saya sudah terlalu hebat dan sempurna. Saya sendiri ketika mengalami sakit beberapa waktu yang lalu, saya juga mengurangi kesakitan sambil keluar keluhan. Kadang kalau orang kurang cepat, orang kurang sigap, saya langsung emosi sampai para perawat emosi dengan saya. Ibu nggak sabar sedikit. Saya bilang, bagaimana sabar sampai 2 jam saya bel-bel kalian nggak datang? Itu kemanusiaan kita. Tapi Bapak Ibu, ada hal yang sangat menarik dari Tuhan Yesus. Ketika dia ada di atas kayu salib dalam penderitaan yang amat hebat, dia tidak pernah mengeluh sedikit pun di atas sana. Tapi justru di sana dalam keadaan yang sangat sakit, dia mengeluarkan kata-kata yang mengandung makna yang begitu dalam. Nah, kita sudah mendengar Jumat kemarin kata ke-6 dan kata ke-7 yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Telelestai, dan yang terakhir, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan ada 5 kalimat lagi yang diucapkan. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika dia pertama kali diangkat di atas kayu salib, dia berkata kata-kata yang penuh dengan berkat. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mendoakan para penjahat yang ada di hadapannya. Dia mendoakan orang-orang pendosa yang ada di hadapannya. Dia tahu bahwa semua yang dilakukan mereka di dalam ketidaktahuan mereka. Sebab itu dengan penuh kesakitan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang
juga adalah seorang penjahat, tapi pada saat itu dia membela Tuhan di situ. Dan dia berkata, kalaulah aku bisa juga bersama dengan engkau. Tapi Tuhan bilang apa pada saat itu? Bukan menghina, menjatuhkan, kamu orang berdosa gak layak. Dia gak bilang begitu. Di saat keadaannya yang begitu menyakitkan, emosi tidak stabil. Bapak Ibu, kalau kita sakit, emosi kita gak stabil, Bapak Ibu. Betul gak? Kalau kita sakit, diganggu, apa aja yang ada di depan mata kita mau kita lempar sama orang itu. Betul gak? Tapi Tuhan ketika itu dia direndahkan sama penjahat, ya, kelas kakap, dia gak emosi. Dan pada saat itu dia di sebelah kanan membela dia. Nah pada saat itu ada pembelaan itu, dia mengungkapkan kalimat, saat ini juga engkau berada bersama dengan aku. Ini sesuatu yang indah. Pada saat kesakitan masih, ya, mengeluarkan kata-kata berkat. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu perkataannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, ini ungkapan di saat kesakitan. Dia masih, ya, dalam saat kematian pun dia ingat hubungannya dengan Bapa. Dia tidak ingin sedetik pun tanpa Bapa. Dia tidak mengasihani dirinya. Ya, perkataan ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan sebuah ungkapan mengasihani diri, tetapi ini adalah sebuah ungkapan jeritan hati seorang Yesus yang tidak mau sedetik pun terputus hubungannya dengan Tuhan, dengan Bapa. Ini adalah ungkapannya. Artinya di dalam kesakitan yang luar biasa, bukan kesembuhan, bukan kebebasan yang dia inginkan, tapi dia gak mau terputus dengan Tuhan. Hubungannya dengan Bapa itu tetap, tapi untuk sekian waktu Tuhan seakan menjauh. Tuhan memutuskan hubungan demi, ya, Yesus sungguh-sungguh dengan sempurna menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak Ibu, kalau kita sakit, ya kita mintakan sembuh Tuhan, sembuh, ya. Kita nggak ingat hubungan kita dengan Tuhan itu nomor sekian. Yang kita pertama ada dalam benak kita, Tuhan sembuhkan aku. Kita sebut Tuhan, tapi kita hanya membutuhkan Dia pada saat kita sedang sakit. Maaf, saya minum sebentar. Yang keempat, ibu, inilah anakmu. Nah, ya, ibu, inilah anakmu. Bapak Ibu, kalau kita melihat 7 perkataan salib, 7 perkataan Tuhan di atas kayu salib, kita nggak menemukan satu rentetan peristiwa dalam satu perikop itu. Kita menemukan semua kalimat ini. Dalam Injil Sinoptik ini kita rangkum menjadi satu. Jadi kita menemukan 7 perkataan salib. Nah, dalam satu kalimatnya di atas kayu salib yang keempat dia bilang, ibu, inilah anakmu. Di atas kayu salib dengan penuh penderitaan, dia masih peduli dengan orang lain. Dia masih peduli dengan ibunya yang dari kejauhan meratapi nasib anaknya. Kenapa aku mengandung, ya, seorang anak yang pada akhirnya di hadapanku sendiri dia disiksa, dia digantung, padahal dia tidak melakukan dosa yang besar, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan apapun. Nah, seorang ibu hatinya terpukul, tersakiti. Pada saat itu dia masih peduli dengan orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, ibunya. Nah, yang kelima, ya, dia katakan, aku haus. Dia haus bukan karena kehilangan banyak darah, kehilangan banyak cairan, bukan semata-mata karena itu, tapi dia mengatakan ini itu untuk menggenapi nubuat Mazmur pasal 69 ayatnya yang ke-21. Nah, jadi Bapak Ibu, aku haus ini juga bukan menggambarkan sebuah keluhan, tapi ini hanya untuk mewujudkan atau menggenapi nubuatan para nabi tentang dirinya yang telah dinubuatkan jauh sebelum dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Nah, itu Bapak Ibu yang pertama yang patut kita teladani dari kisah penyaliban Tuhan. Saya coba untuk menghayati bagaimana sih rasanya jadi Yesus, ya,
di atas kayu salib itu, dan saya tidak bisa, ya sedikit pun, ya saya tidak bisa melakukan seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan saya percaya tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sebab itu dialah yang melakukannya untuk kita. Haleluya. Ya, kita patut bersyukur dia yang melakukannya untuk kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika dia pergi, setelah dia katakan tetelestai, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ya, dia pergi tanpa ada raut wajah yang penuh kegelisahan. Coba lihat foto Tuhan Yesus, coba lihat tayangan tentang film Tuhan Yesus. Semua pengarang atau sutradara, ya, yang membuat film itu, mereka menunjukkan sebuah gambaran. Yesus yang mati itu adalah Yesus yang begitu tulus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pada hari itu juga berlangsung. Wajahnya, coba ya. Kalau mungkin pelukis menggambarkan sosok Tuhan Yesus ketika dia menyerahkan nyawanya. Begitu juga pembuat film, sutradara, mereka membuat, ya, dramanya seperti itu. Karena mereka bertolak dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika dia pergi, dia tidak menunjukkan satu kegelisahan di wajahnya. Tidak ada kegelisahan. Ketika dia pergi dengan tenang. Tidak ada beban yang tersisa. Sebab apa? Sebab dia tahu semua sudah digenapi. Tidak ada lagi hutang. Kalau Jumat yang lalu saya katakan bahwa hutang dosa kita, ya dosa manusia, telah lunas dibayar. Tidak ada dengan cara cicil. Lunas dibayar. Garansinya adalah darah Yesus Kristus sendiri, Tuhan itu sendiri. Dan dia menyelesaikan menumpahkan darah satu kali untuk selama-lamanya. Satu darah, ya, darah Yesus untuk semua orang. Bukan untuk saya saja, bukan untuk majelis saja, tapi untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua agama, baik Islam, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi darahnya ini tertumpah untuk semua umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini sesuatu yang indah? Bukankah ini sesuatu yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan? Tadi pagi dalam doa, saya bersama dengan teman-teman dalam tim doa, saya dibawa, ya, merasakan betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Kalau kemarin saya berdoa, saya bilangkan Tuhan, saya nggak mau, ya, hanya ada pada titik di mana saya hanya bergetar di hati, keluarkan air mata, tapi saya ingin rindu lebih jauh dari itu. Kalau hanya getaran di hati, itu bisa tercipta oleh alunan musik, oleh alunan kalimat-kalimat yang membuat kita jadi terhipnotis. Bisa saja hati kita bergetar. Tapi ketika kata-kata yang luar biasa yang diucapkan orang lain atau yang kita dengar itu berlalu, hati kita masih bergetar enggak? Tadi pagi ketika saya memuji Tuhan, ketika kami menyembah, sujud di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, ya, saya merasakan sesuatu yang saya minta Tuhan beri. Saya merasakan begitu luar biasanya kasih Tuhan. Saya membayangkan kasih Tuhan itu tak dapat saya ukur dengan apapun. Sekalipun saya berbuat sesuatu yang hebat yang saya bisa, itu tidak akan pernah bisa dan cukup untuk menandingi kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang indah sekali dalam hidup saya. Entah Bapak Ibu merasakan itu atau tidak. Jumat Agung dan Paskah jangan dijadikan sebuah momen yang biasa-biasa saja. Oh iya, di Jumat Agung kita datang ke gereja pakai baju hitam semua, pergi rame-rame ke kuburan, di sana menangis, saya nggak tahu tangisan
Kamis Putih itu sama-sama pergi bersuap di kuburan. Ngapain? Saya suka cari waktu yang lain. Supaya apa? Supaya mindset saya diubah. Saya sejak kecil sudah dididik. Jumat itu datang ke sana ngapain? Doakan orang mati ngapain? Orang mati nggak perlu didoakan. Hidupnya semua udah selesai. Dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau ingin mau mengingat sejarah kehidupan orang yang kita cintai, silakan saja. Tapi tidak mesti harus Kamis Putih, Jumat Agung, atau Sabtu atau Paskah. Untuk apa? Bukan kita nggak menghargai mereka yang telah mendahului kita. Bukan saya nggak pernah merasakan kasih dari suami saya, dari orang tua saya. Kepingin kemarin itu saya mau ke sana, itu bawa adik saya karena dia selalu Ibu Evi ya, selalu teringat begitu dengan mama. Saya pengen sekali gitu bawa, tapi nggak mesti di hari pas Jumat Agung, pas kalau nggak sah gitu ya kan. Ada orang-orang kita udah lama jadi orang Kristen, udah lama dengan firman Tuhan. Kalau dia nggak datang di hari Kamis Putih atau Jumat Agung, kayaknya nggak sah kehadirannya di kuburan itu. Bukannya itu nggak penting, itu udah penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang indah. Tuhan ketika dia menjelang kematiannya tidak menunjukkan rasa kegelisahan. Biasanya orang kalau mau mati selalu menunjukkan kegelisahan. Betul Pak Riyandi? Betul. Betul Ibu Ida? Betul. Saya tanya pada diri saya sendiri. Ada rasa gelisah. Nah, kegelisahan ini didasari oleh banyak hal. Bisa gelisah karena takut menghadapi maut. Tuh kalau mati nanti masuk neraka. Karena biasanya orang kalau mau mati baru ingat dosa. Betul nggak? Kalau masih tenang-tenang hidupnya sehat-sehat, apalagi kantongnya tebal, oh jauh itu yang namanya neraka. Dia nggak ingat bahwa hidupnya, nyawanya ada di tangan Tuhan. Biasanya orang baru ingat Tuhan, baru tahu tobat, baru tahu bilang sorry Tuhan, ketika dia mau menjelang kematian. Tapi kalau kematian itu masih jauh rasanya, masih jauh dalam pikirannya, oh jangan harap ya ada pertobatan. Saya bersyukur Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang ada hari ini, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan betapa luar biasanya cara Engkau bekerja di tengah-tengah jemaat. Saya berdoa, saya percaya semua kita juga berdoa. Dalam tim doa selalu tentunya kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada. Satu persatu Tuhan sudah mulai tarik. Sekarang saya bersyukur Bapak Riyandi jangan malu. Ini adalah hasil doa saya, ya, hasil doa saya, ya. Jadi Tuhan tolong supaya kaum bapak itu sungguh-sungguh, dan Tuhan bisa buat dengan cara yang masing-masing, ya mungkin dengan lewat penyakit, ada lewat dengan kesulitan hidup, ekonomi. Kadang-kadang orang harus begitu, dia harus dipaksa dengan keadaan baru dia datang dengan Tuhan. Kadang gitu juga. Jadi orang yang berada dalam kegelisahan itu biasanya karena dia takut. Mungkin dia pikirkan, nanti aku kalau mati ini gimana ya? Aku ke neraka. Karena apa? Ingat dosa-dosanya, ingat perbuatannya, ingat kejahatannya yang belum diselesaikan. Menyesal kenapa sia-siakan kesempatan yang ada. Kadang-kadang kita pintar kali ya kalau nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Sampai keluar musnya, hidup ini untuk melayani Tuhan. Pintar kali. Dia kan ngomong begitu melayani Tuhan, tapi gak pernah kelihatan dalam hidupnya di gereja. Hanya pintar nyanyi. Banyak Bapak Ibu hari-hari ini orang pintar, ya senang dengan lagu ini, tapi dia gak menghayati apa isi daripada lagu yang dinyanyikannya. Hanya bilang hidup ini adalah kesempatan, tapi selama ada kesempatan yang Tuhan beri, dia gak mau hidup bagi Tuhan, gak mau hidup bagi Kristus. Dia hidup untuk dirinya sendiri.
sudah dekat. Kerajaan Allah ini gak hanya bicara kiamat, akhir zaman, bertobat itu. Sebab kerajaan Allah sudah dekat, itu bicara tentang pemanggilan Tuhan atas hidupmu, penjelasan Tuhan atas nyawamu. Bapak Ibu, sebab itu ya Bapak Ibu, mari kita gunakan setiap kesempatan yang masih Tuhan sediakan di depan kita bagi kita. Saat ini, di depan kita nggak tahu, saat ini ya, yang Tuhan masih berikan bagi kita. Ya, cepat bertobat, cepat minta ampun kepada Tuhan. Ya, jangan sampai nanti kalau sudah kematian menjemput kita, sudah ada di ambang pintu, baru kita bilang sorry sama Tuhan. Ya, selagi masih sehat jangan sok jago. Ya, cukup abang jago yang sok jago. Kita nggak usah sok jago. Amin. Ya, jangan sok jago. Jangan kalau sudah sakit baru nanti kelihatan soalin datang ke gereja. Pak Yandi minta maaf untuk Pak Yandi ya, karena Pak Yandi baru sakit gitu. Waduh, ibu ini kok singgung saya, enggak ya. Tapi orang yang hatinya dijamah oleh Tuhan, dilakukan oleh Tuhan, nggak akan tersinggung. Dia akan terima setiap firman itu dengan sukacita untuk menegur, untuk membereskan, memulihkan hidup kita. Amin. Ya, udah sakit gitu ya, baru dia datang alim, lipat tangan terus, padahal nggak ada apa-apa, lipat tangan terus begini, jalan begini dulu terus, karena sudah tahu bentar lagi mau mati. Ngomong sama orang lembut yang tadi sekarang tidur, Bapak lembut, karena mau tahu mau mati. Tadinya lihat orang bencinya minta ampun, sekarang mau berdamai dengan orang. Bagus ya, kalau masih bisa seperti itu, masih ada kesempatan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, masalahnya kita nggak tahu ada nggak kesempatan. Jangan-jangan ketika kita langsung mati, oh langsung itu cepat ke neraka itu. Yakin lah. Setelah dia menjadi yakin Bapak Ibu, malaikat maut nggak sempat lagi kita bilang nggak ada waktu tunggu di situ ya. Ayo langsung dibawa kita ke neraka. Nggak ada sempat. Maka Bapak Ibu, kalau masih ada waktu, walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat menyakitkan, ya, mari kita terus hidup bagi Kristus. Supaya apa? Nanti mati kita nggak gelisah, nanti kita mati nggak penasaran. Ya, suami istri jangan suka bertengkar, walaupun kami juga mau bertengkar. Tapi jangan sering-sering bertengkar. Anak-anak jangan sering-sering melawan orang tua. Lagi ada kesempatan, ibu nggak apa-apa, masih panjang umurku kok. Ya kan, udah sekarang biar aja lah melawan mamaku. Pada saat kamu melawan, putus nyawamu. Mau? Ya, baik-baik sama orang tua. Di sini ada anak-anak ini baik-baik sama orang tua. Dia sampai putus nyawamu. Orang tua pun harus baik-baik sama anaknya. Jangan hantam, jangan jadikan rumah menjadi ring tinju. Tinju istri, tinju anak. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Amin. Ada salah-salah sedikit, ya sudah didiamkan aja dulu. Gak apa-apa, diam sebentar gak apa-apa, tapi jangan sampai matahari terbenam. Kalau misalnya marahnya malam, jangan sampai matahari terbit, masalahmu belum selesai dengan orang-orang di rumahmu, dengan tetanggamu, cepat selesaikan. Mana tahu besok mau mati. Jangan kita mati penuh dengan kegelisahan. Jangan kita mati membawa dendam. Jangan kita mati bawa benci. Jangan kita mati bawa rasa penasaran. Ya, kita mati seperti Tuhan Yesus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Nggak mati juga, karena kita nggak tahu. Ya, nggak usah coba-coba, karena kita nggak Tuhan, ya kan? Kita nggak Tuhan, kita nggak bisa bilang begitu. Paling tidak, kalau kita sudah melihat pintu maut atau malaikat maut sudah datang dengan senyum. Ya, kalau kita orang baik, hidupnya ya dalam hidup ini kita hidup di dalam Kristus, malaikat datang, senyum dia dengan kita. Tentu kita sudah bisa membayangkan kematian kita, ya kan?
Bapa terimalah rohku. Kita bisa bilang begitu. Ada Bapak Ibu beberapa orang yang saya lihat pergi dengan tenang, tapi ada orang pergi dengan ada Bapak Ibu, jangan pikir nggak ada. Berarti dia masih perlu penuh kemarahan di sini. Ada yang belum selesai. Tapi kalau kita di dalam Kristus, saya percaya wajah-wajah kita nanti ya foto ya. Kita coba ya. Nanti saya kayak mana muka saya kalau mati. Ya foto, tapi saya nggak tahu lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi pembicaraan. Kemarin kan waktu itu Ibu Ida ngomong, kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kalau mati, kita mati dengan tenang wajahnya. Paling tidak begini. Bagus kalau ini. Ya, saya rindukan gitu. Bapak Ibu, kita harus punya visi ke depan bahwa saya kalau mati harus seperti Tuhan Yesus, tenang tanpa kegelisahan. Amin. Jangan bawa amarah. Maka setiap hari ciptakan, ya, kasih Kristus. Walaupun sakit, walaupun nggak mudah, ya, walaupun nggak mudah, tapi kita harus terus setia. Saya senang sekali juga bangga. Pak Tan bilang, walaupun kadang-kadang dia di depan banyak orang selalu bilang gitu ya, kayak kemarin saya selalu bilang, Pak, Bapak ini buat malu saya aja. Bapak bilang saya, wajah istri saya, wajah pas-pasan. Wah, Bapak dilarang, kamu jangan tersinggung, katanya. Wajah pas-pasan itu maksudnya pas untuk saya, jangan pas untuk orang. Waduh, saya berterima kasih ya, ternyata saya salah tangkap ya. Jadi kalau statement yang disampaikan kepada saya, dari ini disampaikan kepada Nadine, kamu tuh harus bisa seperti Manu. Coba dulu lihat, tenang kali dia. Apapun mau guntur, apapun dia tenang aja bawaannya. Tapi nanti kalau di depan mimbar seperti singa dari Yehuda. Saya ketakutan kalau udah berkhotbah di depan itu, apalagi kalau udah wajahnya kayak apa gitu, serius gitu ya. Bapak Ibu, terkadang ya hal-hal seperti itu menyukakan gitu kita. Nah, jangan sampai nanti ya ada ungkapan suami, tak manapun ini istriku, akhirnya dia menginginkan kalau bisa aku dapat seperti Miriam Beliau. Iya kan? Jangan sampai suami kita menginginkan perempuan orang lain, atau istri kita menginginkan laki-laki lain atau suami lain jadi figur yang dia inginkan. Jadilah kita figur di rumah tangga kita, figur yang diagungkan, figur yang disenangi, figur yang dapat memuliakan Tuhan. Amin. Ya, Pak Riandi bagus. Tadi bilang istriku yang paling cantik. Oh, jangan pula nanti Ibu Jibri yang dibilang cantik, ya kan? Bahaya itu, nanti Pak Jibri marah, ya kan? Jadi istriku yang cantik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya hiduplah berdamai supaya kita nanti pergi pulang ya tidak membawa rasa kegelisahan di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita semua rindu suatu hari kelak pergi dengan cara yang baik, tenang dan tidak dirundung kegelisahan apalagi ketakutan. Ya, jangan pergi dengan ketakutan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita buka kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Filipi 2 ayat kelima bilang apa di sana? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jelas sekali Bapak Ibu, kalau kita nanti mau seperti Tuhan Yesus, mau seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang pergi dengan keadaan yang begitu ya memberkati, ya tenang tanpa ada rasa ketakutan. Dikatakan kita harus hidup seperti Yesus hidup. Nah, bagaimana dia hidup? Ya tentunya kalau Rasul Paulus pada ayat 6 dan seterusnya, bagaimana dia hidup? Dia hidup sesuai dengan contohnya, teladannya Tuhan Yesus. Dikatakan pada ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Bapak Ibu, ini
hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita selalu merindukan kemuliaan demi kemuliaan kita nikmati. Tapi Bapak Ibu, kita apa? Kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan mengharapkan sebelum kemuliaan, sebelum hal-hal baik itu kita dapatkan seperti Tuhan dimuliakan, kita harus dulu ikut teladan Yesus. Nah, Paulus dalam kitab ini dia meneladani Kristus, dia menjadikan Kristus menjadi model hidupnya tiap hari dalam hal ketaatan, dalam hal kerendahan hati. Sudah nggak kita miliki yang demikian dalam hidup kita? Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita mendengarkan firman Tuhan? Adakah perubahan-perubahan yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan ini terjadi atau enggak? Dulu sebelum kenal Kristus sama sekarang kenal Kristus sama doang, sama aja sifatnya, sama aja kelakuannya. Jangan Bapak Ibu, harus ada perubahan ya, anak-anak muda, harus ada perubahan dalam hidup. Jangan percuma kita duduk tiap minggu dengan firman, jangan percuma tiap hari kita berdoa kalau nggak ada perubahan dalam hidup. Demikianlah kita menghayati Paskah ini. Kalau nggak ada terjadi perubahan, berarti engkau tidak menghayati apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Dia mati dan bangkit, menyediakan sebuah kepastian bagi kita tentang keselamatan. Bapak Ibu, Paulus adalah seorang sosok yang sangat menghayati teladan Yesus. Dan dia, kalau kita lihat dalam kitab Filipi pasal 3, mari kita buka Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya 7 sampai ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jelas Bapak Ibu, ini adalah seorang yang saya boleh bilang di atas rata-rata dari segi pengetahuan, dari segi ekonomi, dari segi jabatan. Ya, dia adalah orang yang di atas rata-rata. Dia bukan teolog biasa. Dia di atas para teolog yang sangat memahami firman Tuhan, khususnya hukum Taurat Perjanjian Lama. Dia katakan bahwa setelah dia bertemu dengan Tuhan, setelah dia mengenal Kristus, semua kebanggaannya dahulu itu dianggap sampah, Bapak Ibu. Semua rasa bangga yang dia kumpulkan selama ini itu dianggap sampah karena Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan bangga-banggain diri kita. Kalau kau punya sesuatu, jangan jadi sombong. Kalau kau pintar sedikit, jangan jadi sombong. Kalau kau bisa sedikit, jangan jadi sombong. Kalau kau punya jabatan, jangan sombong. Semua itu boleh kita miliki dan harus. Anak-anak Tuhan harus berdiri pada garis depan dalam berbagai kegiatan kehidupan di muka bumi ini. Jangan jadi orang yang terbelakang, ya, nggak boleh jadi ekor. Kita harus jadi kepala. Kita harus orang jadi yang terpandang. Tapi ketika kita jadi terpandang, jangan lupa, itu semua harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita sehat, muliakan Tuhan. Kalau kita pintar, muliakan Tuhan dengan kepintaran kita. Kalau kita punya duit, muliakan Tuhan dengan harta kita.
Bapak Ibu, pastikan setiap hari kita berusaha untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Dan anggaplah seolah-olah engkau, saya akan mati besok. Jadi gak ada lagi kesempatan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nanti baca seterusnya di ayat-ayat berikutnya pada pasal yang 33. Setiap hari mari kita berusaha untuk semakin hidup serupa dengan Kristus. Dalam kelakuan Kristus yang ada, yang kita tahu di firman Tuhan, kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Dalam berkata-kata, dalam bertindak, dalam bekerja, kita libatkan Tuhan dan kita sertakan teladannya dalam keseharian kita. Amin. Amin. Aduh, ini berat Bu. Jadi aminnya hanya beberapa orang aja. Amin. Amin. Jangan nanti kita jualan gitu ya. Berapa Bu? 100.000. Mahal banget Bu. Di sebelah itu harganya cuma 50.000. Ya udah, kok pilih kok kesana kalau di sana murah. Kau tahu modalku aja belum nyampe. Lah kalau nggak nyampe kenapa kau jual 100.000? Harusnya 120, 150. Nah dia jual 100. Katanya modalku aja belum nyampe. Kadang-kadang kan banyak ya pedagang bohong ya. Kan? Itu bahasa lagi pergi kau. Saya pernah Bapak Ibu sama orang Madura, jangan main-main sama orang Madura. Jadi saya belanja beli buah, namanya mahasiswa, uang pas-pasan, tapi sok-sok coba mau nawar-nawar jualan orang gitu ya. Bu berapa mangganya? Gitu. Tahu dikasih tahu 5.000, buahku cuma 2.000. Gimana nih cara nawarnya? Tapi memang dasar saya kalau nggak bisa menawar bukan saya namanya. Ya saya menawar, Bu 2.000 bisa nggak? Langsung nggak ada tedeng aling-aling itu buat diambil, plok, kena kepala saya. Nah, Bapak Ibu bukan seperti itu. Jangan seperti itu kita orang Kristen ya, yang pedagang. Itu jangan begitu. Kalau nggak cukup ya sudah, maaf ya, belum bisa. Mendingan begitu ya, daripada kita bilang belum cukup modal. Padahal modalnya sebenarnya sudah cukup, tapi kita bilang nggak cukup modal gitu. Modalnya aja belum nyampe gitu. Kalau nggak nyampe kenapa dijual segitu? Karena harusnya di atas itu. Gitu. Lalu kita marahin orang, jangan. Siapa di sini pedagang? Atau mungkin ada yang bawa becak, ya Pak Marbun bawa becak, terus ada seorang nenek becak, ya kan? Pak, saya mau ke Aras Kabu dulu Pak. Berapa ongkosnya? 50.000. Pak, bisa gratis? Jangan marah. Astaga naga, hari ini aku belum dapat bukaan udah gratis dibilang nenek ini lagi. Ya sudah Bapak Ibu, terkadang kita nggak tahu keajaiban di balik. Mana tahu itu Tuhan yang ya Tuhan di dalam diri seorang nenek. Kita nggak tahu setelah itu, mana tahu kita diberkati Tuhan. Jadi jangan tolak, amin. Jangan bilang astaga naga nek, nyadar dong nek, ini masih pagi, tabu bilang gratis, tak berapa pakai nek. Nah nggak usah dibilang begitu. Lihat aja. Tapi kalau dia nenek Hebring atau neneknya seperti nenek Tanlenio, jangan, karena ada banyak duit. Ya, lihat juga neneknya nenek apa. Kalau di dalam Alkitab bilang janda yang benar-benar janda kan gitu. Jangan janda jadi-jadian gitu ya kan. Nah kalau dia apa, memang betul kita lihat keadaan yang perlu dibantu, ya lakukanlah untuk memuliakan Tuhan. Tapi nanti hati-hati juga, ada orang yang suka ngerjain kita. Ah itu udah aku ciri gitu. Nanti nenek ini kasih tahu, itu bapak itu baik loh. Bilang aja aku gak punya duit. Nah lihat dulu ya Pak, bijak-bijak kita harus berhikmah. Karena ada banyak orang memanfaatkan ya kebaikan kita juga. Tentunya di sini diperlukan hikmah daripada Tuhan. Amin. Yang bekerja juga gitu, jangan tipu-tipu bosku, jangan. Hari ini ada koperasi ya. Berapa sekarang apanya? Apa namanya istilahnya Pak? Storan ya? Apa istilahnya itu Pak kalau koperasi itu? Nomor-nomor itu? Hah? Jaget? Oh target. Berapa targetnya? Harusnya targetnya terkumpul
disunat 500 karena ada kebutuhan. Oh jangan, kalau dapat 1 juta serahkan 1 juta, amin. Jangan diikuti. Banyak contoh, kalau mau kita buat contoh banyak hal, nggak habis nanti ya. Nanti Bapak Ibu malu di sini jadi pada ngantuk semua, dengar. Nah, Bapak Ibu bisa menjabarkannya lagi lebih panjang. Nah, Bapak Ibu, dengan cara itulah kita betul-betul menghayati karya kematian dan kebangkitan Kristus dengan benar, bukan dengan air mata. Nggak penting air mata kita kalau nggak ada perubahan dalam hidup kita. Kalau nggak ada perbuatan yang benar-benar sesuai dengan Kristus, tidak ada artinya. Paulus juga mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, banyak orang salah kaprah ya untuk menghibur orang yang sedang dalam kedukaan. Biasanya ya ada kata-kata yang bahwa tenanglah, bahwa orang yang sekarang ini kita lihat sudah kaku ini, dia sekarang sudah ada bersama dengan Tuhan di sorga, karena firman Tuhan berkata yang mati adalah keuntungan. Dengar baik-baik, keuntungan bagi orang yang hidup di dalam Kristus. Tapi kalau nggak hidup dalam Kristus, bukan keuntungan, malah petaka. Malah petaka, Bapak Ibu. Kematian itu malah petaka, malah kematian itu sengsara, kematian itu menakutkan, kematian itu menggelisahkan. Keuntungan hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menghidupi Kristus setiap hari dalam hidupnya. Amin. Jadi nggak usah sembarangan ya sok-sok ngomongin, nasihatin orang lain ketika berduka bahwa orang ini sudah di surga. Kalau kita tahu dia belum hidup di dalam Kristus, udahlah cari kata-kata yang lain. Karena kita sudah berdosa dengan mulut kita ternyata. Saya menghayati ini Bapak, kita udah berdosa. Kita tahu pasti ini orang waktu hidupnya luar biasa jahat. Tapi kita bilang matinya keuntungan, enggak. Siapa bilang matinya keuntungan? Dia nggak percaya Yesus. Matinya nggak keuntungan, matinya sengsara. Tapi kepada orang-orang yang kita tahu betul hidupnya bagaimana, ya, maka layak untuk kita berkata bahwa hidupmu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Paskah kali ini mari kita menghayati dengan benar maksud daripada Paskah yang Tuhan sediakan bagi kita, bahwa Paskah adalah sebuah kemenangan di dalam mengalahkan segala tabiat dosa kita. Dia sudah kubur dalam-dalam yang kutuk dosa. Jadi sekarang kita nggak bisa lagi dikutuk. Seterusnya kita adalah pendosa-pendosa, enggak. Tuhan sudah selesaikan itu bagi kita. Kita bisa menang. Jadi jangan bilang aku nggak bisa lepaskan kebiasaanku marah. Bisa Bapak Ibu, nggak mungkin nggak bisa, karena Tuhan udah tunjukkan kemenangan itu pada hari Paskah. Dia bangkit. Jangan bilang aku nggak bisa ke gereja, rasanya berat kali badan ini. Bisa, hanya butuh komitmen hati. Jangan bilang nggak bisa, kita bisa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur bahwasannya kebangkitan-Mu memberikan kami sebuah arah. Kebangkitan membuat kami semakin yakin untuk melangkah di dalam Engkau. Selalu kami berkemenangan di dalam Engkau. Kami selalu Tuhan dapat Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Ajar kami terus untuk menghayati kebangkitan Kristus dengan kami terus belajar dari hari ke hari untuk dapat menjadi seperti Tuhan, serupa sama seperti Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa